kamu. Aku mana? Aku mana? Di dalam. Kok off ya kopinya? Bisa.
datang dan salam. Sekarang kita perlihatkan peralatan masuk keluarga kedua pengantin. Dan sekarang kita melihat perarakan masuk bagi pengapit lelaki. Dan pengantin lelaki, kita diminta semua hadirin hadir berdiri terlebih dahulu. Majelis mempersilahkan. Majelis mempersilahkan pengantin lelaki untuk masuk. Beri tepukan. Yang diiringi oleh pengapit lelaki. Sebentar lagi majelis akan melihat perarakan masuk bagi pihak perempuan. Terlebih dahulu mari kita lihat perarakan masuk bagi pengapit perempuan. Sekarang perarakan masuk bagi pengantin perempuan Ivy. Majelis mempersilahkan. Betapa anggunnya pengantin perempuan yang sedang menuju ke hadapan. Beri tepukan yang gemuruh bagi pengantin perempuan yang sedang berarah ke hadapan. Senyuman yang terukir di bibir yang ditujukan kepada pengantin lelaki. Kita sudah melihat betapa anggunnya kedua-dua mempelai yang sudah berarah masuk ke dalam dewan ini. Tetapi terlebih dahulu sebelum kita meneruskan majelis pada petang ini, adalah lebih baik kita berdoa kepada Tuhan, kepada Allah yang kita sembah, dan kita berdoa dengan cara yang masing-masing, dengan kepercayaan kita sendiri. Mari kita berdoa dan saya pimpin dalam suara kedengaran. Bapa kami yang ada di sorga, kami mengucap syukur karena begitu besar kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada petang ini Tuhan, kami memiliki kesempatan yang begitu indah bagi setiap kami, karena kami dapat bersama-sama menyaksikan perkawinan di antara pengantin lelaki Kevin dan Ivy. Dan kami percaya Tuhan, lewat daripada acara ini Engkau dimuliakan. Berkatilah acara ini Tuhan dari awal sehingga selesainya, agar ia berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, dan tidak ada hal-hal yang mengganggu majelis kami pada petang ini. Kiranya Tuhan, kami diberkati, bahkan Engkau dimuliakan lewat daripada acara ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus.
Amin. Dipersilahkan, majelis mempersilahkan duduk. Para hadirin yang saya kasihi di dalam Kristus sebagai orang-orang yang percaya, tidak terlambat kami mengucapkan selamat hari Natal bagi kita yang menyambut dan selamat tahun baru yang akan menjelang beberapa hari lagi dari hari ini. Majelis meneruskan acara pada petang ini dengan mempersilahkan Pastor Halbert untuk meneruskan acaranya. Dipersilahkan. Dan selamat petang, salam sejahtera saudara dan saudari yang dikasihi. Terima kasih atas kehadiran Anda semua dari jauh dan dekat pada petang ini. Kita berhimpun di sini di hadapan Allah sebagai saksi di hadapan Tuhan dan jemaat. Di mana hari ini 29 hari bulan 12 2024 merupakan hari mempersatukan mempelai laki-laki Kevin Larson Galunu dan mempelai perempuan Ivy Biolan Masiun. Ini dalam nikah yang suci. Kevin, coba kau berdiri dulu. Lihat di belakangmu. Lambai-lambaikan bahwa hari ini adalah hari terakhirmu. Lambaikan dulu sampai engkau puas. Karena bujangmu tidak akan kembali lagi. Sudah? Oke? Sudah pas? Tetap berdiri. Ivy, silakan berdiri. Dan lihat di belakang, pandang mereka dengan senyuman. Bahwa hari ini adalah hari terakhirmu juga. Sebagai bujang. Dan hari ini akan terus diberkati dengan nikah yang kudus. Hadirin sudah nampak, sudah melihat, akan datang mereka disebut sebagai suami istri. Saya ingin bertanya, siapakah yang menyerahkan perempuan ini, Ivy Biolan Masiun, untuk dinikahkan dalam nikah yang suci kepada mempelai laki-laki Kevin Larson? Saya beri ruang pihak wanita untuk menjawab. Ya, terima kasih Bapak ya. Ya, terima kasih. Saya jemput Saudara Kevin dan Ivy maju ke depan. Boleh bantu. Berdiri dulu. Pernikahan adalah hal yang mulia yang ditentukan oleh Allah pada permulaan waktu Adam dan Hawa, sebelum lagi berdosa, yang ada di antara Kristus dan jemaatnya. Nikah yang suci adalah pernikahan yang dimuliakan oleh Tuhan Yesus dengan kehadirannya, sama seperti ketika ia membuat mujizatnya. Yang pertama,
pada suatu perjamuan nikah di Kana di Galilea. Justru itu, janganlah pernikahan itu dimasukkan oleh seorang dengan tidak berpikir, melainkan dengan hormat dan akal budi, dengan mengingat tujuan penetapan nikah itu. Pernikahan itu ditetapkan oleh Allah supaya seorang laki-laki dan seorang perempuan hidup bersatu dalam kekudusan dan kehormatan. Pernikahan itu ditetapkan untuk persekutuan di antara suami dan istri, supaya mereka dapat menolong dan menghibur sama sendiri. Pernikahan itu ditetapkan untuk memperbanyak manusia dan supaya anak-anak mereka dididik dalam ajaran dan nasihat firman Tuhan. Pernikahan itu ditetapkan untuk kebajikan masyarakat, manusia yang berteguh dan berbahagia hanya apabila pernikahan itu dihormati. Karena pernikahan mereka telah diumumkan selama 3 minggu berturut-turut dan tidak ada bantahan diterima sampai hari ini, maka dengan itu saya mengambil saudara dan saudari sekalian yang berhimpun di sini untuk menjadi saksi bahwa tidak ada tegahan atau halangan apapun untuk keduanya dinikahkan pada hari ini. Saudara Kevin Lason Galunu dan saudari Aibi Biolan Masiun, perkawinan kamu hari ini adalah pernikahan monogami di bawah Undang-Undang Malaysia Akta 164 Perkara 5/3. Akta membaharui Undang-Undang Perkawinan dan Perceraian 1976 yang memberi jika seseorang yang berkawin di bawah sesuatu undang-undang, agama, adat atau kelaziman pada tarikh yang berlaku, maka dia tidak lagi berkebolehan dalam masa berterusnya perkawinan itu berkawin dengan seseorang lain di bawah sesuatu undang-undang, agama, adat atau kelaziman. Berarti pintu masuk dalam institusi keluarga monogami adalah pintu yang dibuat oleh kedua mereka, yaitu kerelaan untuk menerima sesama sendiri, untuk menjadi sebahagian dari hidup mereka. Namun pintu keluar dari institusi keluarga monogami adalah pintu di tangan Tuhan, yaitu kematian. Justru itu peranan saya sebagai pastor hanya untuk membawa mereka disatukan oleh Tuhan sebagai satu tubuh, satu daging, dan satu darah, dan tidak berhak memisahkan mereka. Kesatuan mereka secara holistik adalah apabila mereka sudah percaya dan menerima Yesus dalam hidup mereka, sehingga Alkitab mengatakan mereka itu mempunyai satu roh, satu Tuhan, satu iman, dan satu pengharapan. Saya ingin mengajukan pertanyaan kepada saudara Kevin. Saudara Kevin, mahukah engkau pada hari ini mengambil Aibi Biolan Masiun menjadi istrimu yang sungguh supaya hidup sertanya menurut perintah Allah dalam nikah yang suci? Mahukah engkau mengasihi dia serta menghiburkan, menghormati, dan memeliharakan dia baik pada masa sakit maupun pada masa sihat,
serta menjaga dirimu bagi Dia sahaja selama kamu masih hidup? Iya, saya mau. Iya, amin. Sekarang pertanyaan saya tujukan kepada Saudara Aibi. Saudara Aibi, maukah engkau pada hari ini menerima Kevin menjadi suamimu yang sungguh, supaya hidup menurut perintah Allah dalam nikah yang suci? Maukah engkau mengasihi dia, menghiburkan dan menghormati dia, baik pada masa sakit maupun pada masa sehat, serta menjadi dirimu seorang bagi dia sahaja selama kamu masih hidup? Ya, saya mau. Ya, amin. Kedua-duanya sudah mereka jawab. Sekarang pihak laki-laki mengucapkan kata-kata ada mic? Itu dia. Saya Kevin mengambil engkau Ivy menjadi istriku yang sungguh untuk bersekutu dengan engkau serta memelihara engkau dari hari ini baik dalam kesenangan maupun dalam kesusahan, baik dalam kekayaan maupun kemiskinan, baik waktu sehat maupun waktu sakit, serta mengasihi engkau hingga kematian menceraikan kita. Menurut perintah Allah yang suci, inilah janjiku padamu. Ya, kita sudah dengar. Sekarang pengakuan di pihak perempuan. Saya Ivy Menerima engkau Kevin menerima engkau Kevin menjadi suamiku yang sungguh untuk bersekutu dengan engkau serta memeliharakan engkau dari hari ini baik dalam kesenangan maupun kesusahan, baik waktu sehat maupun waktu sakit, serta mengasihi engkau dan tunduk kepadamu hingga kematian menceraikan kita. Menurut perintah Allah yang suci. Inilah janjiku padamu. Ya, kedua-duanya sudah pun mengungkapkan kata-kata janji.
Dengan pengakuan mereka, mereka akan menyaringkan cincin sebagai lambang perjanjian dan kesetiaan kasih mereka. Pihak lelaki dulu menyaringkan cincin kepada Aibi. Iya. Pelan-pelan ikut dengan kata-kata. Cincin ini Kuberikan kepadamu kuberikan kepadamu sebagai satu lambang sebagai satu lambang dan perjanjian, kesetiaan kesetiaan dan kasihku yang tidak berubah. yang tidak berubah. Ya, pelan-pelan, jangan terburu-buru. Pandang juga mukanya dan jarinya. Pelan-pelan. Iya. Sementara itu, perempuan akan menyaringkan cincinnya kepada pihak lelaki. Pasang jari dan ikut kata-kata. Cincin ini Kuberikan kepadamu kuberikan kepadamu satu lambang dan perjanjian, kesetiaan dan kasihku yang tidak berubah. Ya, pelan-pelan. Tidak apa-apa, gagal sedikit pun tak. Ya, boleh tunjuk di depan dengan cincin kedua-duanya. Coba berpegangan tangan. Karena kamu sudah bersama-sama menentukan janjimu dan sudah bersaksi di hadapan Allah dan di hadapan jemaat ini, maka sekarang aku menetapkan dan menyebutkan kamu sebagai suami dan istri. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sebab itu, yang sudah dipersatukan oleh Allah, janganlah diceraikan oleh manusia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus, Allah pencipta langit dan bumi, pencipta manusia, seindahnya dalam ciptaan. Engkau sudah berjanji dalam firman-Mu, menyediakan pasangan setiap manusia, lelaki dan perempuan. Hari ini kami adalah saksi dari janji-Mu bahwa Kevin dan Aibi, Engkau telah persatukan dalam nikah yang kudus. Seperti janji firman, mereka adalah pasangan yang sepadan, seperti yang Engkau telah pilih dalam hidup mereka. Dan mereka sekarang
Di dalam Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, mereka menjadi suami istri yang dialaskan di dalam Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami bersyukur Engkau telah menggenapi janji-Mu untuk mereka. Dan kami percaya Tuhan, dalam permulaan hidup mereka meneruskan kehidupan sebagai suami istri dan hidup berumah tangga. Kami bersama-sama mendoakan Tuhan memberkati hidup mereka. Memberkati keturunan mereka sebanyak mungkin sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Kau sudah mempersatu pasangan ini menjadi satu tubuh. Karena itulah janji firman-Mu. Berkati mereka, apapun yang mereka hadapi, apapun mereka lalui dalam meneruskan kehidupan sebagai suami istri, Tuhan di depan mereka, mendahului, memimpin mereka. Memberkati iman, kasih mereka menjadi anak-Mu yang baik dan memuliakan nama-Mu. Hidup mereka terus diberkati dalam kesehatan ekonomi dan juga kesehatan bahkan kerja ya. Apapun yang Engkau sudah rencana dalam hidup mereka, Engkau terus memberkati. Lindungi mereka, jauhi mereka dari kuasa-kuasa kegelapan, apa juga yang mengganggu dalam hidup mereka, dalam nama Tuhan Yesus. Kami tawan segala kuasa-kuasa roh-roh jahat. Dan Engkau membungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Dimanapun mereka berada, mereka menjadi impak kasih dan memuliakan nama-Mu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Oke. Sekarang mereka sudah menjadi suami istri yang sah. Kita adalah saksi dari janji Tuhan. Maka hari ini juga kita adalah saksi di tengah-tengah mereka. Saudara Kevin akan membuka tirai tudung istrinya. Dan juga kita bebas, Saudara Kevin, untuk mencium sepuas-puasnya dengan kasih kemesraan, karena mereka tidak perlu takut lagi sebab mereka sudah menjadi suami istri. Ya. Pelan-pelan buka. Saya beri kebebasan, siapa yang mau gambar, ambil gambar. Ya, sabar, pelan-pelan. Pelan-pelan, sampai terburu-buru. Terima kasih. Terima kasih. Silakan duduk dulu di kursi ini. Atau lebih bagus, mereka boleh menghadap jemaat, boleh pusingkan kursi. Pandangan dan penglihatan kita sudah berubah.
mereka sudah sah sebagai suami istri. Sebelum saya serah kepada MC, saya tutup dengan dasar firman Tuhan. Mari saya baca firman Tuhan dalam Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-22 sehingga ayat yang ke-33. Efesus pasal 5 ayat 22 hingga ayat yang ke-35. Pesan firman Tuhan bukan saja untuk pasangan petang ini, tetapi untuk semua kita yang hadir di sini. Firman Tuhan berkata, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menetapkan jemaat di hadapannya dengan cemerlang tanpa cacat atau karut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Dalam pembacaan kita petang ini, satu rahasia yang Paulus sampaikan kepada orang-orang di Efesus, bagaimana hidup berumah tangga itu. Kita sedia maklum, hidup berumah tangga itu memang seronok, tetapi mencabar. Ada pahitnya, ada manisnya, tapi di dalamnya ada tersembunyi yang sangat indah, yang tidak dapat dijelas. Seperti mana Tuhan telah menetapkan pasangan suami istri menjadi satu keluarga. Saya percaya juga semua kita merindui keluarga kita aman damai. Termasuk juga Kevin dan istrinya, mereka juga merindui hidup aman damai sebagai satu keluarga. Saya sentuh 4 hal dalam pembacaan kita. Dalam ayat ke-22, rahasia yang Paulus ajarkan ialah istri tunduk kepada suami. Ada kalanya mati, kadang-kadang istri tanduk. Bukan sebab dia tanduk karena dia jahat. Tetapi dikatakan firman Tuhan, istri adalah penolong. Istri adalah penolong yang sepadan. Artinya pihak istri adalah membantu suami, walaupun suami adalah kepala keluarga. Walaupun dia kepala keluarga tidak berarti suami kuat, tetapi istri harus membantunya. Siapa yang kuat? Yang membantu atau yang dibantu? Pastinya yang kuat adalah yang membantu.
Dan inilah rahasia kehidupan berumah tangga. Istri tunduk kepada suami dan suami mengasihi istrinya. Yang kedua, dalam ayat 25, suami kasihilah istrimu. Tidak berarti sebagai ketua keluarga dia berkuasa atas segala sesuatu, baik jahat ataupun yang tidak baik. Tetapi istri, peranannya ialah mengasihi istrinya seperti dirinya sendiri. Yang ketiga adalah tanggung jawab. Dalam ayat yang ke-21. Sebagai suami, sebagai istri, ada tanggung jawab. Tanggung jawab kepada ibu bapa, tanggung jawab kepada ibu mertua, tanggung jawab kepada anak-anak, tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada keluarga. Maka sebagai suami istri, untuk menjadi baik kehidupan berumah tangga, suami istri perlu memahami tanggung jawab. Ada tanggung jawab yang besar, ada tanggung jawab yang ringan, tapi menurut Alkitab, tanggung jawab itu tidak melebihi kekuatan kita. Bahkan tanggung jawab itu boleh kita laksanakan. Bahkan menurut Alkitab, Tuhan memberi pertolongan dalam semua tanggung jawab. Saya percaya saudara Kevin dan istri juga saat berhadapan dalam berbagai tanggung jawab, ingat firman Tuhan. Ada kekuatan yang Tuhan beri. Ada penolong yang Tuhan sediakan. Maka bertanggung jawab di atas segala-galanya. Yang terakhir dan yang keempat ialah dalam ayat yang ke-32. Pandanglah Tuhan dalam hidupmu. Dalam apa jua yang dihadapi. Senang, susah, kita hadapi. Satu hal yang penting dalam hidup berumah tangga saat menghadapi kesusahan, saat menghadapi cabaran-cabaran kehidupan, yaitu pandanglah Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai Tuhan yang memimpin kehidupan dalam apapun suasana yang Anda hadapi. Jangan bila nanti ada hal-hal yang timbul yang kurang baik, pandang kepada Facebook, pandang kepada TikTok, pandang kepada kawan-kawan yang tidak membantu. Tetapi tanggung jawab sebagai seorang yang percaya dan rumah tangga yang didasarkan di dalam Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus ialah pandanglah Tuhan dalam hidupmu. Dia yang memulahkan kehidupanmu dan dia akan meneruskannya sampai Tuhan datang. Semoga firman Tuhan yang singkat memberi bimbingan, inspirasi kepada kedua pasangan yang akan memulahkan kehidupan berkeluarga mulai hari esok, mulai hari ini dan seterusnya. Ingat janji Tuhan, Dia akan menyertai, Dia akan menuntun kehidupan bersama dalam apa jua yang dihadapi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu. Engkau setia, Engkau baik, membimbing dan menuntun anak-anak-Mu. Sesuai dengan janji-Mu, Engkau menyediakan jalan. Engkau menyediakan pimpinan yang terbaik, yang mana Engkau telah mulahkan dalam percintaan, perkenalan mereka, hinggalah ke pertunangan. Hari ini adalah pintu akhir mereka memasuki kehidupan baru, yaitu hidup suami istri. Kami bersyukur janji-Mu yang menjadi hikmat, pembimbing, dan juga Roh Kudus yang ada dalam setiap hati anak-Mu sebagai penolong, sebagai pembimbing, dan juga sebagai penghibur. Itulah yang akan menyertai
anak-anakmu dan menyertai rumah tangga Kevin seterusnya. Terima kasih Bapa, kami sudah menyerahkan mereka dalam tangan-Mu. Engkau memberkati, melindungi, dan menuntun sebagai satu rumah tangga yang baru, menjadi berkat untuk hidup berumah tangga. Kedua, ibu bapa, kedua ibu mertua, saudara dan saudari, hidup bermasyarakat di mana mereka berada. Ada impak kasih Tuhan yang terus memberkati, menyertai kehidupan mereka. Jika ada kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat, apa jua cara yang mengganggu perjalanan keluarga mereka, dalam nama Yesus, Engkau melindungi dan menyertai. Dan kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat tidak dapat menguasai kehidupan mereka, karena tangan Tuhan menaungi. Seperti tiang api menerangi di waktu malam, dan tiang awan menaungi di siang hari. Terima kasih Bapak. Ini doa kami bersama dengan penuh syukur dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Saya serahkan kepada MC. Ya, tahniah dan tahniah. Beri tepukan yang gemuruh bagi mempelai kita. Macam belum gemuruh lagi, tepukan itu kasih kuat lagi. Ya, tahniah sekali lagi dan tahniah kepada pengantin mempelai kita pada petang ini yang sudah lepas beban, sudah bersanding. Kita menjadi saksinya. Jangan sampai selepas ini jumpa mereka di Sento Point mana-mana. Mereka nih, kita adalah saksi petang ini. Ya, ya. Terima kasih. Mas Bis juga mengucapkan terima kasih kepada Pastor Halbert yang sudah melaksanakan perkawinan mereka sebentar tadi. Nah, untuk seterusnya kita akan masuk dalam sesi bergambar. Di sini ada beberapa senarai yang akan bergambar bersama dengan pengantin kita pada petang ini. Jadi harap bersabar ya. Oke, yang pertama mungkin apakah pengantin mau berdiri atau mau berduduk? Kita bagi pilihan. Nampaknya pengantin kita mau berdiri dan kita akan ikut urutan beberapa pribadi ataupun kelompok yang akan mengambil gambar bersama-sama dengan pengantin pada petang ini. Nah, yang pertama, pengantin akan bergambar bersama-sama dengan Pastor Halbert, bersama dengan Maid of Honor dan Best Man. Ada 3 pribadi yang mau mulai sesi bergambar kita pada petang ini. Majelis mempersilahkan mereka bersama-sama untuk mengambil gambar. Mana kita punya Maid of Honor nih? Ya, 3 orang kamu. Jangan nanti saya yang pergi. Ambil posisi yang terbaik. Selepas ini, sila bersedia ibu bapak pengantin lelaki. Selepas ini. Oke, sudah selesai. Ibu bapak pengantin lelaki akan bergambar bersama dengan pengantin kita. Dan selepas ini sila bersedia keluarga pengantin lelaki. Selepas ini ya. Dan ibu bapak diminta tetap berada di hadapan. Selepas ini. Ya, sebentar dulu. Ya, kita teruskan lagi. Ibu bapak bersama dengan pengantin dan adik-beradik. Ya, adik-beradik pengantin lelaki.
Dan selepas ini sila bersedia ibu bapak pengantin perempuan. Jadi sekarang ini kita menyaksikan gambar ataupun pengantin bergambar bersama dengan adik-beradinya. Ya maaf, selepas ini sila bertahan dulu ibu bapak pengantin lelaki dan majelis menjemput ibu bapak pengantin perempuan untuk mengambil gambar bersama-sama. Terima kasih untuk ibu bapak pengantin perempuan. Sebentar ya, pengantin bersama dengan ibu bapak perempuan. Nah, terima kasih untuk ibu bapak bahagia pengantin lelaki. Selepas mereka, sila bersedia keluarga pengantin perempuan sebelah pengantin perempuan adik-beradik dipersilahkan. Oke, terima kasih dan pengantin tetap berdiri di situ. Dan seterusnya dalam senarai pengantin atau mempelai kita akan bergambar bersama dengan pengapit. Pengapit lelaki dan perempuan. Ambil ruang, ambil masa dulu mereka bergambar berdua. Sudah, oke, persilakan. Selepas ini kita akan mengambil gambar bersama dalam jumlah yang lebih ramai lagi. Jadi sila dengar siapa giliran seterusnya selepas ini. Selepas ini kita akan melihat pengantin atau mempelai akan bergambar bersama dengan keluarga besar pihak pengantin lelaki sebelah ibu. Sebelah ibu pengantin lelaki sebelah ibu. Dipersilahkan. Ini keluarga besar sudah. Dan selepas ini sila bersedia keluarga besar pengantin lelaki di sebelah bapak. Jadi sekarang kita sedang menunggu ahli keluarga besar pengantin lelaki sebelah ibu. Mungkin ada yang di luar, majelis menjemput untuk masuk ke dalam. Pengantin lelaki sebelah mama sekarang ini, sebelah ibu. Ini
sebelah Kota Blud ini kebanyakannya, Kampung Tuguson. Jadi selepas ini sila bersedia keluarga sebelah pengantin lelaki di sebelah bapak pula ya, sebelah pahu. Selepas ini sila bersedia. Terima kasih. Sekarang keluarga besar pengantin lelaki sebelah bapak. Nah ini sebelah Kampung Pahu, Kamparule, dipersilakan. Selepas ini sila bersedia keluarga besar sebelah pengantin perempuan, sebelah ibu. Oke, terima kasih. Sekarang kita akan melihat keluarga besar sebelah perempuan, yaitu sebelah ibu. Keluarga besar pengantin perempuan sebelah ibu. Selepas ini nanti sebelah bapak pula. Keluarga besar sekarang ini keluarga besar pengantin perempuan sebelah ibu. Wah, ramai juga mereka dari jauh.
Ini yang kita suka. Keluarga besar pengantin perempuan sebelah ibu. Terima kasih. Sekarang keluarga besar pengantin perempuan sebelah bapak. Dipersilahkan. Keluarga besar pengantin perempuan sebelah bapak. Ini Oke, sudah selesai. Ya, seterusnya majelis mempersilahkan untuk rekan-rekan sebelah pengantin lelaki. Dipersilahkan. Mungkin ada yang dari Sarawak datang ke tempat ini menyaksikan perkawinan pengantin kita, Kevin. Jadi pengantin atau mempelai akan bergambar bersama-sama dengan rakan-rakan Kevin. Dipersilahkan. Dan selepas ini rakan-rakan sebelah mempelai perempuan pula selepas ini. Sekarang kita sedang ataupun menunggu rakan-rakan Kevin. Inilah rakan-rakan Kevin. Selesai? Oke, majelis meneruskan dengan acara bergambar mempelai bersama dengan rakan-rakan mempelai perempuan. Kawan-kawan Ivy lah ini, dipersilakan. Dan selepas ini sila bersedia PMM SIB Oasis Inanam. Sila bersedia selepas ini. Jadi sekarang kita akan menyaksikan mempelai bergambar bersama-sama dengan rakan-rakan mempelai perempuan.
rekan-rekan IV. Selepas ini sila bersedia muda-mudi SIB Oasis Inanam. Selepas muda-mudi Oasis Inanam, semua jemaah SIB Oasis Inanam. Dipersilakan muda-mudi remaja SIB Oasis Inanam bergambar bersama dengan mempelai. Seperti kita tahu, Kevin merupakan orang kuat, muda-mudi remaja, walaupun jauh nun di Sarawak, tetapi dia sentiasa menyokong dalam pelayanan muda-mudi remaja. Mana lagi muda-mudi remaja Oasis Inanam? Selepas ini sila bersedia jemaat SIB Oasis Inanam. Jadi yang muda-mudi tidak perlu melarikan diri, tetap bertahan. Oke. Oke, dipersilakan SIB Oasis Inanam, jemaat SIB Oasis Inanam, ada ramai di luar, dipersilakan masuk. Mempelai sedang menunggu. Ada lagi SIB Oasis Inanam sedang bergerak. Dipersilakan majlis menjemput. Nanti selepas ini tidak ada sudah, tidak boleh sudah. Kalau ada berbayar sudah. Ya, terima kasih. Oke, sekali lagi makin ramai ini baru jumpa ini ini jemaat SIB Oasis Inanam. Sekali lagi, semua jemaat SIB Oasis Inanam dipersilakan masuk, ulang tayang. Nah, penuh sudah, penuh sudah. Dipersilakan. Oke, ada lagi SIB Oasis Inanam, tidak boleh lagi ini ketiga kali.
Oke, terima kasih. Selepas ini acara bergambar mempelai bersama dengan PMM ataupun satu gereja dengan mempelai perempuan. Dipersilahkan, majelis mempersilahkan. Dan sila kita bagi ruang sedikit selepas ini sesiapa yang mau bergambar bersama dengan mempelai. Dipersilakan muda-mudi ataupun satu gereja dengan mempelai perempuan, dipersilakan. Dan selepas itu sila bersedia dengan anti-anti sebelah. Oh, satu church, ya. Semua yang satu gereja dengan Ivy, dipersilakan. Kalau SIB Oasis 6 tadi sudah, nah sekarang yang satu gereja dengan Ivy lagi. Mesti sama. Baru nampak cantik, seimbang. Ada lagi? Selepas ini mempelai boleh buka 2-3 saja sebelum mereka berarak keluar. Dan yang terlibat dalam perarakan diminta untuk bersedia. Terima kasih. Nah sekarang dalam skenario sudah selesai dan majelis membuka 2-3 peluang untuk bergambar sebelum mempelai akan berarak keluar dan mengambil gambar di luar. Jadi siapa yang mau ambil kesempatan ini sebelum mempelai keluar, sila bersedia. Jadi kami tidak tahu siapa sudah bergambar. Tapi selagi ada masa, ya dipersilakan. Oke, seterusnya kita berharap mempelai bertahan dulu. Macam banyak peminat ini. Oke. Ada satu grup sini dan ada satu di sebelah sana. Jadi sekarang tinggal ada 2 yang tersedia sekarang. Sebelum mempelai akan berarak keluar. Oke, dipersilakan grup yang ada di hadapan untuk bergambar bersama dengan mempelai.
Dan sila bersedia grup yang ada di tengah sana selepas ini. Dan sila bersedia bagi semua yang terlibat dalam perarakan keluar bagi mempelai sebentar lagi. Terima kasih, dan grup seterusnya yang ada di tengah dipersilakan. Terima kasih. Ada lagi? Ada? Oke. Dipersilakan. Sebab selepas ini mempelai akan berhabis bergambar di luar pula. Sudah di order nih. Mau keluar sudah. Ada lagi satu? Oke, dipersilakan. Selepas ini mempelai akan keluar, dan ketika mempelai keluar nanti, sebelum mempelai keluar, majelis meminta kerjasama. Boleh bahkan ambil bunga yang di lantai itu, dan ya ketika mempelai jalan, apa itu, kasih lontarkan kah? Kasih ya bunga itu kepada mempelai perempuan. Rasanya tidak ada sudah. Oke, para hadirin dipersilakan masuk ke dalam dewan. Kita akan menyaksikan perarakan keluar mempelai. Sekali lagi majelis mempersilahkan atau menjemput semula para hadirin yang ada di luar untuk masuk ke dewan untuk menyaksikan perarakan keluar mempelai. Dan bagi kita yang ada di dalam dewan ini, mari kita berdiri. Dan bagi kita yang berdekatan dengan bunga, kuntum bunga ini boleh ambil, dan ketika mempelai jalan melalui Anda, dan kasih buang letu bunga ke arah mempelai. Dan di depan ini ada banyak bunga. Sudah bersedia? Boleh ambil bunga di lantai dan lemparkan itu kepada mempelai apabila mempelai melalui Anda, supaya cantik bila di video. Ya, ambil di depan masih banyak. Sudah bersedia? Sekarang kita menyaksikan, majelis menyaksikan perarakan keluar kedua mempelai yang begitu cantik, dan kaca sudah selesai persandingan pada hari ini, dan mereka sah sebagai suami istri di hadapan Tuhan, yang disaksikan oleh setiap para hadirin yang hadir pada petang ini. Sekali lagi majelis mengucapkan tahniah kepada mempelai, dan terima kasih
kepada para hadirin yang turut serta menyaksikan persandingan kedua mempelai kita pada petang ini. Selamat menempuh perjalanan kehidupan yang baharu kepada mempelai. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi Markus mengucapkan terima kasih buat kita semua. Hadirin sekalian, jangan lupa pada jam 6 nanti selepas ini ada acara reception di Dewan Utama. Bukan di sini, tetapi di Dewan Utama. Sekali lagi para hadirin sekalian, pada jam 6 nanti sila bergerak atau pergi ke Dewan Utama untuk acara reception. Sekali lagi tahniah kepada mempelai. Dan terima kasih buat para hadirin sekalian. Itu pun lah kamu mau sama-sama atau dua orang kan bagi wish lah dengan pengantin. Macam contoh tuh